Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, tinggallah seorang anak SMP bernama Budi. Ia duduk di kelas 8 dan dikenal sebagai anak yang rajin belajar. Namun, akhir-akhir ini wajahnya sering murung. Ayah Budi jatuh sakit dan harus banyak beristirahat di rumah. Ibunya berusaha merawat ayah sekaligus menjaga toko kelontong kecil mereka, toko sumber rejeki, yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Toko itu dulu selalu ramai. Tetangga sekitar terbiasa membeli kebutuhan sehari-hari di sana, mulai dari gula, beras, minyak, sabun, hingga jajanan anak-anak. Tapi sejak berdirinya minimarket modern di ujung jalan, pembeli semakin berkurang. Teman-teman Budi juga lebih sering belanja di sana karena tempatnya terang, bersih, dan barangnya lebih lengkap. Suatu sore, sepulang sekolah, Budi membantu ibunya menjaga toko. Ia duduk di kursi kayu, sambil memperhatikan rak yang masih penuh dengan barang. 1 jam berlalu, hanya satu orang tetangga yang datang membeli sebungkus mie instan. Budi menarik napas panjang. Dalam hati ia berkata, "Kalau begini terus, bagaimana keluarga kami bisa bertahan? Uang sekolahku, biaya obat ayah, dan kebutuhan sehari-hari semuanya butuh biaya besar." Malam itu, saat mengerjakan PR, pikiran Budi melayang. Ia teringat tren minuman boba yang sedang digemari anak-anak muda. Hampir setiap sore, ia melihat banyak orang rela antre panjang demi segelas boba di dekat sekolahnya. Ia mulai berpikir, bagaimana kalau ia membuka usaha boba? Murid SMP, SMA, bahkan mahasiswa pasti suka. Modalnya memang tidak kecil, tetapi peluangnya besar. Budi kemudian membuat catatan di buku kecilnya. Ia menuliskan 2 pilihan usaha yang sedang ia pertimbangkan. Pertama, melanjutkan toko kelontong orang tuanya. Kelebihannya, tempat sudah ada, pelanggan tetap meski sedikit, dan tidak membutuhkan modal besar. Kekurangannya, toko semakin sepi, kalah bersaing dengan minimarket, dan keuntungan sangat kecil. Kedua, membuka usaha boba. Kelebihannya, tren minuman ini sedang populer, banyak peminat, dan bisa menarik perhatian anak muda. Kekurangannya, membutuhkan modal cukup besar, Budi tidak memiliki pengalaman, dan risikonya bisa gagal. Semakin lama ia menatap catatan itu, hatinya semakin gelisah. Melanjutkan toko kelontong berarti menjaga usaha orang tuanya. Namun, jika toko itu terus sepi, mereka akan merugi. Membuka usaha boba tampak menjanjikan, tetapi jika gagal, modal bisa habis dan keadaan keluarga akan semakin sulit. Keesokan harinya Budi menceritakan kebingungannya kepada sahabatnya, Andi. Andi berkata, "Menurutku, usaha boba itu keren. Semua orang suka. Kamu bisa mulai kecil-kecilan dulu, nanti pasti laris." Namun, saat Budi menceritakan hal itu kepada gurunya, Bu Rina, sang guru tersenyum dan berkata, "Budi, dalam membuat pilihan, jangan hanya melihat tren. Pikirkan juga risiko dan kemampuanmu. Toko kelontong mungkin sepi, tetapi apakah kamu sudah mencoba cara baru untuk menarik kembali pembeli?" Ucapan itu membuat Budi semakin bingung. Malam itu, ia duduk di samping ayahnya yang masih terbaring lemah. Ayah berkata, "Nak, toko kelontong ini memang sederhana, tapi sudah menjadi bagian dari hidup keluarga kita. Ayah dulu membangunnya dari nol. Ayah percaya kamu bisa menjaga apa yang sudah ada. Tapi ayah juga tahu, dunia terus berubah. Kadang untuk bertahan, kita perlu berani mencoba hal baru." Kata-kata itu membuat hati Budi bergejolak. Ia membayangkan papan nama toko dicat ulang, rak ditata rapi, ditambah promosi lewat poster atau media sosial. Tetapi ia juga membayangkan sebuah stan kecil menjual minuman boba, dengan antrean panjang anak muda yang tertawa riang. Kini Budi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika ia melanjutkan toko kelontong, ia harus menemukan cara baru agar toko kembali ramai. Jika ia membuka usaha boba,
Ia harus berani mengambil risiko dengan modal terbatas dan pengalaman yang minim. Tidak ada jawaban yang mudah. Budi sadar ia harus berpikir kritis, berhati-hati, dan mungkin meminta masukan dari orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Budi akan melanjutkan toko kelontong orang tuanya yang semakin sepi, ataukah berani membuka usaha boba yang sedang populer, tetapi penuh risiko?